Selamat pagi untuk semuanya, terutama untuk Bu MC Silalahi. Saya ucapkan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Sejak permulaan Tarik Masehi, hubungan dagang antara India dengan Kepulauan Indonesia sudah ramai. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad ke-7 antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu, yang kemudian berhasil berkembang dan mencapai kejayaannya adalah Sriwijaya. Kerajaan Melayu juga sempat berkembang dengan pusatnya di Jambi. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kuku Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang. Ada yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Latang, dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci. Sidhayanta dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minang Ngatamuan dengan membawa tentara 20.000 personel. 2. Prasasti Lalang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kestra. Taman ini dibuat oleh Dapunta yang Srijaya Naga. 3. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. 4. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka, berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. 5. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi, berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama dengan isi prasasti Kota Kapur. Beberapa prasasti lain yakni prasasti Ligor, Semenanjung, Melayu, dan prasasti Nalanda di India Timur. Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting, misalnya berita Ising yang pernah tinggal di Sriwijaya. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya, antara lain: A. Letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi.
Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung. Pelabuhan di muara Sungai Musi, keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina, atau sebaliknya juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta pendudukannya yang berbakat sebagai pelaut uling. B. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam. Akibat serangan Kamboja, hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintah. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapuntahiang. Dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuo telah ditulis sebutan Dapuntahiang. Pada abad ke-7, Dapuntahiang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. B. Daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Lalu Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional merupakan daerah yang sangat penting. Lalu daerah Jambi terletak di tepi sungai Batanghari. Lalu Tanah Genting Kia merupakan Tanah Genting bagian utara Semenanjung Melayu. Lalu kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah, sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi, dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Linggor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Dharmasetra. Raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Xia Lendra, yakni putra dari Raja Samarantungga dengan Dewi Tara dan Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Pada masa pemerintahan raja itu terjadi serangan Raja Dharma Wangsa dari Jawa bagian timur. Akan tetapi serangan itu berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Sri Sudamanu Warmadewa kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Marawi Jayotunggawarma. Pada masa pemerintahan Marawi Jayotunggawarma, Sriwijaya membina hubungan dengan raja-rajanya dari Chola Mandala. Pada masa itu, Sriwijaya terus mempertahankan kebesarannya. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi yang Sungai Musi, dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencarian pokok. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan internasional dan nasional di kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.
berada di kekuasaan Sriwijaya. Dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan salam sehat.